Video ini aku buat untuk ngejawab salah satu pertanyaan dari temen aku yang menanyakan gimana sih Kak caranya kita nyembuhin luka batin itu. Ternyata kadang yang menjadi faktor utama dari kita mendapatkan hambatan yang berarti ketika kita ingin memulai hidup yang baik itu adalah karena masih adanya luka-luka batin yang kita tidak sadari, yang itu sudah mengendap di bawah sadar kita. Dan salah satu kuncinya adalah kita harus menyembuhkannya terlebih dahulu. Banyak sekali metode yang bisa kita akses, entah itu dari media sosial atau dengan baca banyak buku ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan pemberdayaan diri. Nah, aku sih nggak ingat betul ya kapan terjadinya aku mulai bisa rilis atau bisa menyembuhkan luka batin aku. Tapi seingat aku pada tahun 2020 itu aku mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan oleh Abang Rani Badri Kalianda, yaitu melalui kelasnya Soul of Speaking, di mana beliau itu muridnya sudah sangat banyak sekali. Tentunya di penjuru Indonesia ini ada artis, ada para pejabat nasional dan lain-lain, banyak sekali, dan saya bersyukur sekali menjadi bagian dari murid beliau. Nah, di kelas itu ketika akhir sesi, beliau membekali kita dengan satu buku diary kosong atau journal book, di mana beliau memberikan tugas kepada kita untuk menuliskan sesuatu di buku itu selama 21 hari berturut-turut tanpa ada putusnya. Nah, ternyata apa yang kita tulis itu adalah semacam dialog kita dengan diri kita sendiri. Kita sebut nama kita, kemudian kita meminta maaf, kita mengungkapkan rasa cinta kita terhadap diri sendiri, kemudian sambil kita detailkan apa sih yang membuat kita tuh memiliki kepribadian yang butuh validasi dari orang. Dan ternyata ketika kita masih memiliki kepribadian membutuhkan pengakuan dari orang, itulah sumber dari kita merasa takut, merasa resah, merasa tidak percaya diri, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang bersifat melemahkan kita itu ternyata timbul dari sesuatu karena kita masih membutuhkan validasi dari orang. Nah, itu kita rilis melalui tulisan di diary itu. Jadi detailnya sih kalau nggak salah di situ tuh kita tuliskan, misal nih, Erin, aku mencintaimu, aku menyayangimu, maafkan aku yang selama ini masih melekat atau masih memiliki kepribadian ingin mendapatkan validasi dari orang lain, sehingga selama ini kehidupan kamu itu penuh dengan insecure, penyesalan, kesedihan, dan lain-lain. Dan setelah itu kita juga mengucapkan terima kasih dengan membayangkan bahwa kita sudah menjadi pribadi yang berbeda. Terima kasih karena saat ini engkau sudah menjadi kepribadian yang percaya diri, yang bahagia, yang sukses, dan lain-lain. Pokoknya harapan apapun yang kita harap itu ada di dalam kepribadian kita yang mendukung masa depan kita, kita tulis di akhir kalimat itu. Jadi rangkaiannya ya, kalau boleh aku ulas lagi, kita tulis, Erin, aku mencintaimu, aku menyayangimu, maafkan aku yang selama ini masih memiliki kepribadian ingin mendapatkan validasi dari orang, sehingga selama ini kamu menjalani hari-hari kamu penuh dengan rasa bersalah, kesedihan, insecure, dan lain-lain. Pokoknya kamu lanjutin aja sesuai dengan apa yang kamu merasa itu menjadi luka batin kamu. Kemudian ditutup dengan terima kasih karena saat ini engkau telah menjadi kepribadian yang percaya diri, yang ceria, yang sukses, yang cerdas, dan lain-lain. Nah, itu kamu tulis sebanyak 21 kali setiap hari di waktu yang sama, di jam yang sama. Kemudian selama 21 hari juga. Jadi nulisnya 21 kali, kalau bisa di jam 21 malam, kemudian sebelum tidur ya, karena itu kan dimana kita tuh kondisi otak kita menjadi rileks. Kemudian kita tulis selama 21 hari. Nah, itu adalah salah satu metode kita merilis luka-luka batin kita. Banyak sekali metode sebenarnya yang bisa kita pelajari. Ada Ho'oponopo, ada Save ya. Metode Save itu kayak kita tuh mengetuk titik-titik meridian kita dengan cara rutin, tapi pada intinya kalau menurut kesimpulan aku, semua itu harus dilakukan secara rutin atau berulang-ulang, karena pengulangan itulah yang akhirnya membuat apa yang kita
ucapkan atau kita tulis itu menembus ke bawah sadar, dan itu kuncinya. Kalau apa yang kita tulis atau kita ucapkan itu sudah masuk ke bawah sadar, disitulah akhirnya akan menjadi belief system baru kita yang akan menghapus luka-luka batin kita di masa lalu. Mudah-mudahan bermanfaat.